Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan juga nikmat Islam sehingga kita bisa hadir di sini dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada manusia yang gak pernah naik kereta gantung tapi namanya selalu tersanjung-sanjung, kepada manusia yang gak pernah main TikTok tetapi ajaran agamanya gak pernah rontok, kepada manusia yang gak pernah naik pesawat tetapi namanya selalu diiringi dengan salawat. Manhua, siapakah beliau? Al-Habibana wa Syafi'ina Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-temanku sekalian, alhamdulillah acara pada malam hari ini langsung segera kita mulai. Sebelum kita mulai acara open mind ini, teman-teman pernah nggak sih bertanya-tanya, pernah nggak sih mikir apa sih itu Remain? Kenapa sih namanya harus Remain? Dan apa sih itu open mind gitu? Kalau misalkan teman-teman ada yang belum paham, maka saya akan segera jelaskan di sini. Jadi Remain itu adalah suatu komunitas atau perkumpulan anak-anak muda yang dimana mereka resah dan gelisah. Kenapa? Karena sekarang banyak banget generasi anak muda yang dimana mereka itu tidak tahu tujuan hidupnya akan kemana. Dan mereka juga suka mempilah-pilih hukum yang Allah berikan kepadanya. Contoh, Allah SWT melarang adanya pacaran. Jelas dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina, kan? Jelas kan ayatnya. Dan janganlah engkau mendekati zina, itu kata Allah. Dan ada juga larangan, Allah tidak mengizinkan atau Allah melarang seluruh umat manusia atau orang Islam itu untuk makan babi. Nah sekarang kebanyakan anak muda itu pilih-pilih. Jadi tadi contohnya gini, ada anak muda datang nih ya, datang sama orang ini non muslim. Nah muslim tawarin kepada anak muda, bro ada babi nih makan nggak? Enggak bro, malah haram gitu kan. Oh haram ya bro ya, kamu lihat. Nah waktu itu anak mudanya ini yang non muslim ini ditanya lagi, oh haram ya bro, kalau gitu saya punya temen nih bro, cakep, mau nggak kita baca? Ayo gas aja teman. Ya. Jadi pilih-pilih mereka. Padahal kan kita nggak boleh memilah-pilih, kita harus ikut semuanya. Apa yang Allah tetapkan harus kita ikuti, apa yang Allah perintahkan harus kita ikuti, apa yang Allah larangkan harus kita jauhi. Benar nggak kira-kira? Benar. Jadi permainan itu seperti itu, dan bukan hanya untuk mengingatkan. Dan remind ini artinya juga reminder, artinya mengingatkan. Nah, tapi bukan sebatas mengingatkan saja. Kita juga ikut turut-serta mengajak orang-orang yang belum diingatkan. Jadi orang-orang yang sudah diingatkan tadi juga harus mengajak orang-orang yang belum diingatkan. Jadi kita dapat amal jariah di sini. Contoh, kita kan ada acara open mind nih. Open mind itu kan acara seperti ini nih. Jadi acara seperti ini kita diskusi dengan narasumber dan kita mendapatkan inspirasi dan motivasi dari beliau. Jadi seperti itu open mind itu kira-kira. Jadi kita harus bisa mengajak orang lain. Jadi ketika kita misalkan antum-antum semua ngerasa bahwa acara ini bagus, itu kan acara ini penuh hikmah dan berkah, maka antum boleh ikut serta untuk mengajak teman-teman antum, bro, kayak gini, bro, kemarin gue ikutan acara pemimpin, bagus banget itu kan ya. Antum ikut dong. Lah bagus apanya? Di kafe bro. Ntar di situ saya sediain kopi. Juga bukan kayak pengajian biasanya, jadi santuy lah bro. Ente boleh ngerokok, ente kalau kan, ntar akan dibeliin gitu. Takbir bro. Keren kan ya? Nah, gitu kira-kira seperti itu permen. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah kedatangan tamu yang jauh-jauh dari Bandung untuk memberikan kita inspirasi, untuk memberikan kita motivasi, dan beliau akan menceritakan kisah hijrah beliau. Beliau bernama Abah Mukti Chandra dan beliau adalah salah satu founder Paguyuban Artis Tobat, dan beliau pun adiknya almarhum Ustadz Halim Mukti. Bah, assalamualaikum bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira aktivitasnya sekarang lagi ngapain bah? Aktivitasnya pasca serangan jantung, pasang 2 ring, harus istirahat total, tapi saya tolak, biarlah mati di jalan dakwah. Masya Allah, takbir. Bah, kita kan ini anak-anak muda nih bah ya, yang dimana kita tuh pengen dapat arahan yang bener nih bah. Abah bisa nggak ceritain sedikit perjalanan abah, perjalanan hijrah abah? Kan kita kan judulnya, tagline-nya Zero to Hero ya kan ya? Yeah. Dari nol untuk menuju hero, atau diartikan seorang yang apa sih namanya, yang
belum baik gitu, seorang dari nol akan menjadi pahlawan gitu kan ya. Nah, boleh ya cerita sedikit. Abah lahir tahun 1967. 1967. Berarti umur udah 36 sekarang. 36. Iya, masih muda. Jadi tahun 1967 itu tanggal 12 Mei Abah lahir. Sekarang 2024 berarti sekarang di total menjadi 36 totalnya. Udah yang 20 taruh aja dulu, kan gue pemuda ini. Mana sih? Keren. Mulai meniti karir itu sebetulnya mandiri. Abah tuh semenjak SMP sudah mandiri. Pasca orang tua papi meninggal, itu tahun 81 Abah tuh kelas 2 SMP. Itu sudah mimpin vokal grup, ngelatih vokal grup kakak kelas. Gitu. Iya, bahkan SMA saya latih vokal grupnya. Karena dulu tuh SMA tuh ada ujian ekstrakurikuler yang kesenian. Nah, itu Abah yang ngelatihnya, vokal grupnya. Satu grup isinya 3 lagu. Nah, dilatih. Nah, saya dapat bayaran Rp5.000. Rokok di Samsu masih Rp100 sebungkus. Iya. Oh, tapi kan orang jajan zaman dulu kan 100 rupiah. Beda dong. Bisa beli bakso. Iya, makanya sebelum cerita ini datang, Abah tuh harus datang kopi dulu ke meja ini gitu. Iya. Waduh, Vietnam drip. Bismillah. Nah, di masa remaja itu saya sudah mengenal nightclub. Nightclub? Klub bola? Bukan. Oh iya, dia generasi Z ya. Aku beda. Aku X masalahnya. Aku generasi X. Jadi nightclub itu sebuah klub malam. Di situ ada band, ada penyanyi, ada minuman keras, ada perempuan, maksiat lah di situ. Jadi di usia segitu saya sudah matang. Bahkan sering bersinggungan dengan para bule-bule sambil belajar bahasa Inggris lain sebagainya dengan mereka gitu. Sehingga kalau saya datang ke sana itu disangkanya saya udah dewasa padahal masih anak-anak. Oh, berapa tuh, Bang? Ya masih umur 14 tahunan. 14 tahunan. Oh. Berarti kalau di zaman sekarang tuh iya. Udah nakal saya tuh, usia segitu udah nakal gitu. Udah ngerokok udah beli sendiri gitu. Nah, singkat cerita SMA. Nah, SMA, nah semakin gila tuh, makanya datang ke sekolah tuh. Kenapa kamu ngantuk terus? Kerjanya ngantuk aja, karena memang capek. Semalaman nyanyi sampai jam 2, pulang ke rumah sampai jam 4. Tidur, bangun jam setengah 6. Sholat subuh kagak, gitu ya. Langsung masuk sekolah. Di sekolah gini, sampai kepala sekolah negur. Saya kerjaannya ini. Loh, emang kamu kerja? Di mana? Ya kalau mau bapak saya jemput gitu. Kepala sekolah gue jemput. Ini unik nah. Ceritanya memang ada special moment, special event. Waktu itu The Beatles Night. Nah, aku nyanyi lagu The Beatles semua. Itu kepala sekolahku sampai begini. Melama dia. Kan dulu kamera tuh bukan kamera sekarang, cekrek tinggal gitu. Srek, cekrek gitu kan. Ente nggak ngalamin gitu. Ini sebetulnya belum lahir itu. Iya, dulu nyanyinya kan kayak Darling gitu. Oh, darling. Oh, gitu. Please believe me. Oh, gila suaranya. Never do you no harm. Wah gila udah tuh orang. Wah gila. Terus ngasih botol minuman. Nah di situ mengenal minuman keras dan sebagainya. Terus sampai akhirnya tahun 86 muncul artis baru, Hari Mukti dengan albumnya Ada Kamu. Duer, gubrak deh saya. Gitu. Ya iya, karena yang terkenal kakakku duluan. Gitu. Ya, mau suka nggak suka ya kakak aku lebih jago karena dia lebih terkenal. Tapi gue bersaing. Ya, sampai Kang Hari bilang, saingan lo gue. Ahmad Albar, Ikang Fauji, Bangkit Sanjaya bisa lo lewat, tapi saingan lo gue. Makanya saya cari jalur dunia nightclub.
Gitu. Ini Abi Hari setan dulunya. Gua raja setan sebenarnya. Sebenarnya gitu. Kalau dibilang maksiat dengan tidak maksiat, yang paling maksiat gue dibanding Hari Mukti. Karena Kang Hari Mukti kan showbiz doang. Kalau showbiz tuh panggung terbuka lah, kayak Coldplay monyet yang hari itu tampil gitu. Itu showbiz namanya. Kalau saya dulu shownya night club. Keliling tuh Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, muter terus seluruh Indonesia gitu. Bandnya tuh pindah-pindah, loh kayak gitu. Tapi band night club beda dengan Kang Hari. Karena apa? Kalau saya bersaing di panggung kalah. Sampai nama gue jadi korban. Mukti Chandra jadi Chandra Mukti. Oh, dibalik-balik gitu. Nama asli Mukti Condro Pamungkas gitu. Nah di situ apa muncul persaingan. Makanya kalau kenapa Abah itu alergi yang namanya festival. Dulu zaman dulu tuh kan sering ada festival ya, tahun 90-an. Nah, ceritanya lagu almarhum Kang Hari itu, lagu album dengan grup band Makara, itu lagu wajibnya Laron-Laron. Laron-laron. Ah, ente nggak tahu. Itu berarti dimulainya pas waktu ada ini ya, petir dengan laron lah, terinspirasi mungkin ya. Ya Silaru lah. Orang sudah bilang Silaru. Nah, itu dewan juri tuh bingung. Gila kok suaranya mirip dengan artisnya ya. Ya iyalah karena gue adiknya. Gitu. Sampai saya alergi. Karena apa? Laron-laron desa berduyun-duyun ke kota. Mirip gitu. Gila ini udah. Vokalis terbaik dengan vokalis berpenampilan terbaik. Waktu itu festival Jawa Bali. Dapat piala, dapat duit, piala tak kasih. Ini buat lo. Kasih aja piala tuh, teman-teman. Sorry ya, gue alergi festival. Nah di situ saya nggak mau. Karena apa? Pasti kakak gue bintang lagunya. Karena waktu itu Kang Hari Mukti itu terkenal. Dia rocker Asia. Rocker Asia, gitu. Jadi wah, susah gue bersaing sama dia. Makanya saya ngambil jalur night club. Nah makanya ketika Kang Hari tobat tahun 96, ya, saya masih maksiat. Yang terindah ketika bertemu di Bandara Changi tahun 2001, Singapura. Mau kemana? Aku mau show. Mau kemana? Mau tahu sih? Oke, sukses ya. So Ustad gitu. Nah, tapi setahun kemudian alhamdulillah dari perjalanan ini 2002 akhirnya saya bertobat. Bukan mengikuti langkahnya Kang Hari, tapi saya melihat Kang Hari itu istiqomah gitu. Ya Allah ya Karim, kakakku bisa begini, kenapa gue nggak bisa ya? Nah, momen album keempat rekaman saya, di tengah rekaman ada kabar ibu sakit. Itu hari Rabu. Tahun 2002 itu ya? Tahun 2002. Nah, pulanglah hari Rabu karena saya lagi syuting waktu itu. Saya diam di rumah sakit ya, karena saya ngeliat ibu saya kayak nggak sakit ya. Hanya lihat EKG aneh. Pendeteksi jantung tuh aneh. 0, 20, 38, 80, 50, 0. Udah nggak bener. Terus saya suapin, saya guyonin sampai ditempeleng aku pak. Tapi seneng ditempeleng itu, lagi dong, keplak lagi. Ada kenikmatan gitu, entah apa gitu. Hari Kamis begitu. Nah di hari Jumat saya suapin lagi mamiku. Berdua dong makannya. Oh berdua Mi. Enak, kasih lagi agarnya. Pas mau di ibu saya. Kamu mah nikmat dipukul gitu tuh. Nah jam 10.30-an sholat Jumat. Iya Mi, udah gak pernah sholat. Artis gitu loh. Ya mana ada artis so Islami, nggak ada. Gitu. Yang jelas mah artis mah jelek semuanya gitu. Mubalik gonya Yahudi. Nah, dah itu ketika sholat Jumat ceritanya saya bermunajat sama Allah. Ya Allah, jangan kau cabut nyawa ibuku. Bagaikan pedang, 300 pedang mengiris tubuh. Aku nggak ikhlas ya Allah. Aku nggak ikhlas. Tanpa disadari ada yang negur ke saya selesai itu. Kenapa berdoanya keras-keras? Ya saya kesel sama Allah gitu. Pas pulang Jumatan saya minta maaf sama ibu. Maafkan. Ya udah. Mami maafin sayang. Udah berhenti nyanyi. Siap. Maksud saya untuk menyenangkan ibuku. Agar ibuku tenang. Ternyata apa? Doaku dikabul sama Allah. Ketika saya, karena saya 3 hari itu nggak makan, nggak minum, hanya ngopi aja terus. Karena stres ngeliat ibu saya gitu.
ketika saya berbalik, ini kasur nih. Mi, sarapan dulu ya. Ya. Mi maafin Mi, dimaafin sama Mami, dimaafin sama Mami. Udah, eureun maneh nyanyi, berhenti kamu nyanyi, katanya gitu. Nah, jadi difoto dulu. Oh, udah. Biar gaya dulu, biar ganteng dulu. So artis. Nah, pas saya berbalik ke kanan mau melangkah, tiba-tiba ibu saya begini. EKG bunyinya apa? Tit. Itu tanda apa? Tanda meninggal. Tanda meninggal. Allah membuktikan di depan mata saya, hari itu ibuku dicabut nyawa tanpa rasa sakit. Jadi ibuku nunggu aku sholat Jumat. Abang sholat Jumat di situ? Kan selesai sholat Jumat. Sholat Jumat ya? Budek ya? Gitu. Nah, terpukullah saya di situ. Terombang-ambinglah saya di situ. Sampai tidak ada jalan lain selain, aduh udah gue harus ngaji nih. Minta tolong sama Abi, Bi, aku nggak bisa move on. 4 bulan tuh nangis dan nangis. Setiap ingat nangis. Disangkanya saya hampir gila. Karena setiap ingat tuh selalu nangis. Sampai istri saya tuh nggak bisa move on juga. Kalau saya nangis langsung dipeluk, karena memang saya kehilangan banget gitu. Kok di depanku nunggu saya sholat Jumat, baru meninggal setelah saya bermunajat di sholat Jumat di jeda khutbah pertama. Allah membuktikan ibuku meninggal tanpa rasa sakit. Akhirnya saya menemukan jati diri 2003, ngaji bahasa Arab aja nggak bener, nggak tahu, sampai buku kitab tuh dilemparin karena nggak ngerti apa yang harus saya omongin. Saya baca alif lempeng, alif bengkok aja gue kagak tahu bentuknya kayak gimana. Wah, lempar aja buku tuh karena nggak ngerti. Tapi bijaknya guru saya, coba Kang, pasti menemukan kalimat yang sama insya Allah. Sampai dicoba. Makanya saya terkesan dengan kalimat mukodimah yang saya dapat sampai saya tobat itu indah banget tuh. Apa tuh, Pak? Yanhadu al-insan bima indahu min fikrin. Kebangkitnya berpikir manusia itu atas pemikiran dia terhadap sesuatu apa? Penciptaan alam semesta, manusia, dan gimana. Ya Allah, ternyata begini. Oh, gemeter badan saya langsung. Ini saya tuh berarti gitu. Nah, di situ saya punya arti hidup sebagai manusia utuh. Sampai akhirnya saya hijrah, benar-benar hijrah. Total. Sampai yang namanya pakaian artis saya tuh saya bakar sampai 3 lemari habis. Habis semua habis. Mana bini gue? Ada di dalamnya. Kalau suruh cerita dia. Bahkan kami sampai makan nasi aking pun pernah. Makan apa? Nasi aking ente ngerti nggak? Nasi aki. Nasi bekas. Oh, bang. Sampai kami makan selama 6 bulan itu. Karena memang nggak punya uang sama sekali. Dan aku nggak ngerti harus apa dalam hidup ini. Nggak kepikiran buat jual gitu baju? Nggak ada. Oh enggak ya? Langsung Bahkan baju aja pinjam ke mertua karena udah nggak punya. Sampai istriku menemukan spray putih, dibikinkan celana, waktu itu ongkosnya Rp15.000. Dibikinkan 2 setel tuh celana. Jadi selama 5 tahun aku pakai celana itu ganti-ganti. Gitu. Ada 2 celananya? Hanya 2 waktu itu. Tapi kualitas Nidomul Islam beres. Ningkat level lagi sampai ngontak wali kota Cimahi, saya ajak ngobrol wali kota Cimahi, jadi pemimpin itu tidak boleh zolim dan sebagainya. Nah di situ, arti dakwah itu ini, ya Allah, ningkat lagi level terus sampai hari ini. Makanya ketika saya kena serangan jantung, sedih, tapi saya terima ini teguran dari Allah. Karena badan punya hak untuk beristirahat. Tapi ya Allah jangan lama-lama, aku gak mau meninggal seperti Khalid bin Walid, ya Allah. Aku ingin mati di jalan dakwah yang mulia ini. Itu makanya walaupun saya harus istirahat, sholat pun saya duduk. Saya nggak bisa kalau sujud nanti bangun berat. Sampai keringat ngucur. Karena terkompresi jantung saya. Karena habis dipasang ring itu. Bukan jadi berkecil hati. Lah kan kita sekarang gitu. Diundang di sini katanya 20 orang, tapi gara-gara hujan malas. Nah, mental. Lu nggak punya mental. Makanya buka nih pikiran, open mind. Iya, ente nggak malu sama pemuda-pemuda Palestina ngaji aja di bawah hujan peluru dan bom. Ente hujan air aja pengecut. Alasan yang lain. Alasan bisul lah, buat bisul yang bener dah. Gitu. Jadi
Saya punya mentality untuk itu. Jadi sudah nggak pernah takut ancaman, nggak pernah takut dihina, nggak pernah takut diomongin. Peduli amat. Alhamdulillah dosa gue berkurang. Gitu. Yang penting gue fokus dakwah. Hahaha. Siapa yang mau goda gue? Kagak, kecuali setan. Makanya banyak istighfar, dekat dengan orang soleh itu seperti itu. Gitu, brother. Ngopi dulu. Kok vape-nya nggak disedot? Sedot dulu dong. Boleh. Ya. Kacau bener dia. Aduh. Biasanya jago masuk loh. Keren. Pape lewat. Terus apa lagi? Berarti waktu itu ketemu sama gurunya siapa kira-kira namanya kalau boleh tahu? Yang pertama menggurui saya itu Ustadz Furqonuddin, yang malam ini ngisi di Majelis Santri Amaluna di Bandung. Beliau sabar menghadapi saya tuh. Aduh, sabarnya luar biasa. Benar-benar sabar itu. Karena apa? Mengajak orang, mengajak untuk menjadi seorang yang inkilab, sebagai orang yang revolusioner dalam berpikir, adalah kemampuan kita untuk berani membuka diri kita, visi misi hidup kita dibuka dulu. Karena gue salah ini. Berarti harus membuka pemikiran yang salah, masuk pemikiran baru yang benar. Itu kadang orang yang salah. Sehingga ketika ngaji, lu beda ngajinya sama gue. Nah, kadang begitu kan? Oh. Lu beda sama gue, ngaji gue sama gini. Enggak begitu. Pertanyaannya, ini bukti bahwa manusia itu bisa disugesti. Tahu sugesti nggak? Tahu. Nah, sekarang saya mau ngejebak otaknya pembawa acara ini. Coba. Saya kunci hanya dalam 3 detik saja. Coba, ayo. Benar? Benar, siap. Oke. Kenal nggak dengan grup band New Kid on the Block? Enggak. New Kid on the Block kalau disingkat apa? Bukan, New Kid on the Block. Disingkat NKOTB kan? Iya. Ya, NGOPI apa? NGOPI. Ngopi. 5 detik dikunci malah. Berarti manusia bisa dihentikan otaknya. Cek. Nah, ketika dihentikan, masuklah yang namanya maklumat yang benar. NGAJI apa? Nah, kan maklumat sudah datang. Jadi nggak ngaji mati, pilih mana? Ngaji mati lah. Ya itu dia. Iya. Gitu. Makanya ini yang dimaksud dengan open mind tuh kayak begitu. Bukan open mind tuh gini loh. Lo kan dulu A, sekarang B, nggak gitu. Otak dia B aja udah. Buka lu B. Lu B plus 1, B2, B3, B4 sampai B100. Gitu. Karena apa? Karakter orang itu bisa dirubah, sifat orang bisa dirubah kalau di dalam surat Ar-Rod disampaikan kan begitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kan begitu. Allah tidak akan merubah kok. Selain kita ini yang mau merubah, aku mau merubah. Gitu. Lihat kakakku kok istiqomah banget, ya Allah. Nah, berhubung kita dididik secara militer, jadi dimunculkan rasa iri. Kakak gue bisa, kenapa gue nggak bisa? Gue juga bisa, gitu. Harus bisa ya, Pak ya? Jadi dalam dakwah pun bersaing kita ini. Iya, asli. Nah, bedanya apa? Persaingan yang dibilang saingan lu dan gue balapan ke surga. Gitu akhirnya. Oke, Bi, keren. Ingat, Bah, ke depan nanti Abah bisa lebih sibuk dari Abi. Dan itu saya rasakan hari ini. Jadi kalau sakit udah gak betah diam di rumah. Karena biah saya atau biah saya itu di luar rumah. Dalam 1 tahun saya di rumah 8-6 bulan. Istri banyak ditinggalkan. Gak pernah dikasih uang bekal. Rizki minallah, serahkan sama Allah rizkinya. Bismillah, saya dakwah. Gitu. Apalagi ngundang, bayarnya berapa, Bah? Emang lu sanggup bayar gue? Belagu lu ngundang gue nanya berapa bayaran. Surga gue mau dibeli sama lu.
cemen lo. Lo yang gue bayar. Nah, saya balikin. Lo yang gue bayar lo. Gitu. Itu pernah terjadi ya seperti itu. Gimana? Iya, son aja gue yang setting. Nanya bayaran gue berapa? Dah 15 juta dah. Itu naik klub. Satu lagu 15 juta. Ayo patungan lo, kagak kebeli lo juga sama. Jadi di situ indahnya ketika kita mau dan mampu membuka diri kita, membuka pemikiran kita untuk menerima kebenaran. Gitu. Karena benar itu benar. Nggak mungkin benar itu setengah salah, enggak. Salah itu nggak bisa benar. Tetap salah itu ya salah. Ketika orang salah diperbaiki, nah itu open mind itu. Cocok dengan prinsipnya. Open mind, ayo buka pikiran. Buka otak. Gitu. Gitu, Bro. Alhamdulillah sekarang kita sudah mendapatkan inspirasi dari Abah Mufti ya teman-teman sekalian. Teman-teman kita ada yang ingin bertanya nggak? Misalkan ada apa sih namanya? Rasa kita tuh pengen hijrah gitu untuk jadi lebih baik, cuman kok ada yang susah-susah gitu. Iya. Nanti bisa diselesain gitu. Ada yang kira-kira. Kalau nggak ada yang mau tanya, gue balik nih. Wah, tambahin aja. Rugi saya waktu masalahnya. Ada kira-kira? Oh, masya Allah, kawan-kawan. Ya bro. Bang Haji, tanya. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Haji Susanto. Kebetulan dari Open Mind juga, dari tim Mind juga. Ini pengen nanya terkait dari apa ya, Abu Mufti ini kan gimana sih gitu tips supaya kita itu bisa istiqomah. Soalnya kan kebanyakan di sini apalagi anak muda ya, itu masih labil tentunya kan. Misalkan dia perpindahan dari yang dunia sebelumnya gitu ke yang lebih baik, itu kan biasanya ada beberapa yang mungkin tepar lagi gitu loh Pak. Jadi ada beberapa yang misalkan baru berapa hari gitu kan, karena saya ngerasain sendiri gitu kan, baru berapa hari nih udah ngejalanin yang kita pengen lakuin gitu kan, tiba-tiba tepar lagi gitu kan, tiba-tiba down lagi. Nah apa sih, gimana sih caranya abang itu pas itu kuat banget gitu loh Pak? Penyebabnya apa, terus gimana cara ngejaganya supaya itu tetap optimal terus gitu loh. Oke. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah ente Ji, karena ente nggak pernah ngedampingin orang yang ente kontak. Iya, ngeliat temen ente kan tiba-tiba baru beberapa hari malas karena nggak sering didampingi. Sampai datang kue keju datang ke sini juga kan, gitu. Terus maksudnya ente nyuruh gue makan gimana? Ya Allah. Ngomong makan, supaya masa dilihatin doang. Emang ini cookiesnya luar biasa. Takbir. Allahu Akbar. Jadi begini saudaraku, anakku. Saya kan founder Paguyuban Atis Taubat, yang sudah saya kontak menjadi Hamalatul Dakwah. Dulunya adalah gitaris Setia Band ST12. Silakan cek di YouTube, namanya Iwek. Dia yang mengarranger lagu Abah Surga untuk Aleppo. Dan juga Kewoy Keyboard yang sekarang sedang saya riayah, insya Allah dia juga ikut dalam barisan dakwah ini. Nah, anggota PAT itu harus mengikuti K3 yang saya punya. K3 apa? Konsisten, komitmen, konsekuen. Harus konsisten di jalan dakwah yang benar, dengan harokah yang benar, dengan pembina yang benar. Konsisten. Seminggu sekali 2 jam. Tok, aja segitu. Yang kedua, berkomitmen bahwa Islamlah yang terbaik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sadaran hidupku hari ini. Ketiga, konsekuen dengan pilihan yang sudah dipilih dengan segala risikonya. Jadi jangan sembarangan menjadi anggota PAT. Sulitnya luar binasa. Ahmad Dhani pun mental. Gitu, keluar dari grup saya. Tapi alhamdulillah sama Ustadz Fatih Karim sedang diriayah kembali. Gitu. Ya, mungkin mulai jalur Fatih Karim mudah-mudahan, dan dengan jalurnya Ustadz Felixio dia mau. Dan sekarang anak-anaknya sudah mulai ingin haus dengan
maklumat. Nah, disinilah pentingnya kita agar maklumat itu benar, sampai kita harus mampu memahami karakteristik itu orang. Gitu. Bagaimana kontakan kita, bagaimana riayahan kita agar dia tidak cepat boring. Sering-sering kunjungin dong. Ente nggak pernah kunjungin. Jujur aja, gue udah lihat di mata lu. Iya kan? Disitulah hebatnya seorang hamalatul dakwah, mampu menganalisis apa yang dibalik tembok itu. Gitu. Wes, ini berarti, oh dia ini deketin, selesaikan masalah dia di situ. Nah, disitulah respect expert dia tinggi naik. Gitu. Malam ini inginnya gue tuh tidur capek, tapi ada panggilan dakwah, hilang tuh capek. Gitu. Nyet tadi sore tadi, ya Allah kena nih. Isosor baik. Enggak. Sembuh ganteng, sembuh ya. Sembuh. Jadi mensugesti diri saya itu. Otak saya di-stuck dulu, tak, sembuh. Nggak denyut lagi, nggak nyit, nggak gitu lagi. Nah, itulah dimunculkan giroh. Ya. Jadi supaya orang itu istiqomah yang kamu kontak, girohnya tumbuhkan terus. Jadi jangan gini, oh udah saya kontak, susah. Ente yang susah sebenarnya. Itu mafhum khalafahnya begitu. Susah tadi kontak, entenya yang susah. Udah jangan nyalain orang. Gitu, salahin diri sendiri. Makanya ketika saya halaqah pun saya lupa harusnya 2 jam jadi 4 jam. Kenapa? Giro yang saya halaqah tinggi. Ya udah saya layani dulu. Sampai sejauh mana gitu. Sampai dia mentok. Mentok nanti. Minggu depan kita ketemu lagi, oke? Siap. Barakallah. Assalamualaikum. Pulang. Ngopi habisin udah, pulang. Gitu. Gak inget, udah jam 1. Saking semangatnya. Nah, tumbuhkan itu. Nah, kalau motor bensinnya habis, isi bensinnya agar terbakar terus. Ya, deal? Oke. 3 bulan lagi ke sini, ente harus punya 2 kelompok halaqah. Siap. Tafadhol. Ada lagi yang ingin bertanya selain Bang Aji? Ya. Jadi kuncinya Cibubur Mekar itu saya lihat dari kualitas Aji. Rasain lo. Ayo Ji, semangat Ji. Ingat lo, ente jangan kalah sama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib usia 8 tahun. Sudah la ilaha illallah. Wow, udah begitu. Nah, ente udah berapa umur? 22. Ente yang ngomong. Wah, 22 tahun. Ali bin Abi Thalib 8 tahun. Gitu. Betapa kuat dan powernya Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Kesungguhan Rasulullah meriayah sahabat-sahabatnya. Jadi bahaya kalau kita udah begini. Gue kan udah lebih pinter baca Qurannya. Oh, udah deh, kalah deh. Itulah orang-orang glosoran tuh kayak begitu. Kalau udah merasa paling benar, udah selesai. Jadi tetap bersahaja, tetap istiqomah. Nah, istiqomah itu orang yang ngontaknya, bukan orang yang dikontak. Gitu. Kalau saya cerita panjang loh. Saya tuh sama Umi itu seminggu 5 kali itu atau 4 kali kita sering keluar. Keluarnya pas anak-anak tidur jam 12 malam sampai menjelang subuh. Nongkrong di deket pasar di Bandung gitu. Pasang tiker sambil buka kopi. Ada pemulung lewat panggil. Suruh makan bubur dulu. Terus ngontak pedagang, ngobrol-ngobrol. Gitu. Di mana saya berada, saya harus dakwah. Kondisi apapun saya harus dakwah. Bahkan yang lucu istri saya sampai cemburu. Cin, cemburu ya? Aku kan dokternya wanita sekarang. Dokter jantungku. Nah, dia cerita terkait ini. Nah, dia malah apa? Curhat. Sampai hampir 45 menit ngobrol. Ya, jadi Pak Mukti, penyelesaiannya bagaimana? Ya mudah. Karena syariat Islam itu mampu memuaskan akal dan menenangkan jiwa. Selama belum terpuaskan akal dan jiwa kita, tidak akan pernah selesai masalah di kota Cimahi ini. Saya lahir di Cimahi, saya tahu keadaan Cimahi. Tapi kenapa orang-orangnya dan bahkan adab-adab akhlak seorang dokter pun kadang berkurang. Kena juga dia. Jadi harus gitu ya. Gini Pak Mukti, kapan ngisi di tempat saya? Boleh. Tapi kan Pak Mukti harus istirahat dulu. Lupa dia sebagai dokter.
Iya, Pak Mukti harus istirahat dulu, nanti udah sembuh, nanti ngisi di tempat saya. Nah, karena apa? Kita bicara, ngomong. Rasulullah tuh ngomong. Jadi kalau ada orang mau dakwah, ada kalimat begini, ngomong doang, berarti dia nggak ngerti. Karena Rasulullah pun ngomong. Nggak begini ceritanya. Nggak gitu Rasul. Rasul menyampaikan, wahai kaum kafir Quraisy, percayakah engkau bahwa aku ini adalah orang jujur? Percaya, karena alamin. Percayakah di balik bukit Uhud ini ada emas? Percaya. Percayakah aku Rasul? Gelos ya, kan gitu. Nah, ketika engkau dibenci, ketika engkau menyampaikan dakwah, berarti kamu ada di situ. Gitu. Kalau dakwah, iya, jangan-jangan ente salah. Itu masalah. Jadi ketika mau ngontak, so ustad, ya mending so ustad daripada so kafir. Iya enggak? Iya gitu. Iya udah gitu aja. Gak ada lagi nih. Terus nggak ada lagi yang ingin bertanya? Kalau nggak ada gue balik. Saya pengen nanya nih, Pak. Kalau nggak ada, gini nih, Pak. Jadi kan ada teman aneh itu gitu. Masya Allah, makan dulu ya. Ya lanjut. Bismillah. Jadi ada teman saya nih, Pak. Tidak perlu saya sebutkan namanya siapa. Dia tuh bertanya sama saya gini kan, Kas, gue tuh sebenarnya tuh ngerasa bosen gitu kan. Jadi teman saya ini dia anak bandel, Pak. Iya, dia tuh anak jalan di sini doang. Wah, bandel, Masya Allah gitu kan. Sering ikut geng motor gitu kan. Iya. Kadang juga pernah tawuran gitu. Wah, orangnya bandel gitu kan. Dia pernah bertanya gini kan, Kas, gue pengen tobat tuh, Kas. Pernah gue sempet tobat itu sampai 3 hari berturut-turut. Gue nggak ikutan maksiat lagi, gue udah nggak minum-minuman lagi, gue udah nggak tawuran lagi, gue udah nggak nongkrong sama mereka lagi, meskipun dia nggak pernah lagi gitu kan. Cuman permasalahannya satu nih, Kas, kan gue tuh biasa bandel ya, Kas ya gitu kan katanya. Nah, orang tua gue waktu gue ngeliat 3 hari itu sholat berturut-turut di masjid, ngeliat gue itu buka-buka Quran, padahal gue juga nggak bisa baca Quran gitu katanya. Iya. Kenapa orang tua gue tuh kayak tumben banget tuh, tobat tuh insaf katanya. Jadi dia ngerasa kayak wah dihina gitu, ngerasa kayak wah tertekan gitu mentalnya itu. Iya. Nah, pertanyaannya katanya gini, jadi caranya bagaimana sih Kas itu untuk mendapatkan mental yang kuat dari kita tuh bisa menghadapi ujian dari orang tua kita? Soalnya dari situ sih udah males Kas katanya, besok kan lakuin lagi. Nah, caranya gimana, Mbak? Gini, berikan sugesti kepada temenmu itu, bro, ketika kamu dikecilkan oleh orang, berarti lo itu besar di mata orang itu. Udah, itu kata kuncinya. Mau ngomong apa lagi? Salah nggak ucapan saya? Sekali lagi, bro, ketika lo dikecilin orang, lo tuh besar di mata orang itu. Kenapa? Orang itu nggak mampu kayak kamu. Sholat lagi tumben. Nah, itu orang tua bodoh. Karena dia pun nggak ngerti agama. Ingin anaknya soleh, bapak ibunya salah. Maka lingkungan itu sangat kuat. Maka warnailah lingkunganmu sama zakas, gitu. Kelemahan ente juga sama, nggak pernah ngunjungin dia. Kunjungi dia. Lo belum makan, makan yuk. Gitu tekniknya. Lo belum makan, makan yuk. Terus, kok nggak ada hari ini? Lo datangin ke rumahnya, kenapa lo sakit? Ke dokter yuk. Misal lo nggak punya duit, minta temen lo. Gaya abah tuh begitu. Bukan saya banyak uang, saya nggak pernah punya uang. Di rekening saya tinggal 41.890. Saya ada 16.800. Gede gue. Itu. Kenapa? Kalau ada uang lebih, saya mikir, ini duit siapa ya? Karena suka ujuk-ujuk suka ada yang transfer gitu, nggak tahu siapa gitu. Wah, ada 1 juta, ambil. Kasih ke bini mah 200.000 aja. 800.000 gue bawa, kunjungin teman-teman. Tat, udah makan? Aduh, alhamdulillah sedang fakir. Ikut saya bentar, Tat. Beliin beras 5 kilo, telur 1 kilo, mie 10. Deh, makan anak istri. Antum tetap semangat. Begitu caranya. Saya lebih banyak uang tuh banyak dibuang aja. Ketimbang harus saya pegang. Karena apa? Saya ingin menjatuhkan rizki langit.
Ya, di surat Al-Jumu'ah itu ketika orang habis sholat Jumat berterbelakan di muka bumi untuk meraih rizkiku, itu rizki dunia. Rizki akhirat belum datang. Rizki akhirat itu akan terjun bebas ke bumi kalau kita sering sodakoh. Makanya Allah memberitakan, bersodakohlah kamu dalam keadaan lapang maupun sempit. Lagi sempit lu sodakohnya, istimewa. Gitu. Rizki langit bergetar. Dan itu Abah banyak mengalami min haitsu la yahtasib. Belasan kali saya mengalami pengganti dari Allah yang tidak diduga-duga datangnya. Saya kemarin kena serangan jantung habis berapa puluh juta. Dari mana uang? Dari mana uang? Iya. Dan selalu pertolongan itu di ujung ketika kita menyampaikan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Gitu. Jadi kalau kita mengontak sukses, jangan pernah bosen. Tepat itu kalau hujan-hujanan itu paling tepat ngontak. Buktikan deh. Mampir lebih lama di rumahnya. Iya. Mau alasan apa coba? Aduh, mampir gue. Mohon maaf nih kehujanan. Ikut ke air ya. Iya, aduh maaf nih saya ngasih air bening doang nggak apa-apa. Warung sebelah mana ya? Ya, beli kopi lah walaupun kopi setan gitu. Ya, ngopi, ngerokok, udah dengerin kata hati dia, dengerin curhatan dia. Subhanallah, semoga Allah memberikan antam kekuatan. Amin. Gitu. Bangkitkan syuurnya. Gitu tekniknya. Oke. Next, saya ke depan saya berkunjung lagi ke antum. Jangan merasa ini ya, aku ini saudara kamu loh. Demi Allah, aku nggak ikhlas kalau kamu terjerumus ke hal yang lain. Karena konteksnya kita tuh innamal mu'minuna ikhwah, sesama muslim itu bersaudara. Jadi aku nggak ikhlas kamu terjerumus ke dunia seperti itu lagi. Assalamualaikum, sambil larikan air mata kau perlu. Assalamualaikum saudaraku. Cium tangannya, pergi. Itu gaya saya ketika saya show. Oke, sampai jumpa lagi. Selamat malam di Malang tuh Pandaan. Wah malam, udah bubar tuh penonton. Sebentar pemain keyboard pasti diam. Akhirnya membunyikan piano. Treng 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 treng. Tret. Jeng det. I paid my dues. Time after time. Wow. I've done my sentence, but committed no crime. We are the champions, my friend. Datang, balik lagi tuh penonton. Kurang ajar gua dikerjain di situ 10 lagu lagi, gitu. Itu namanya trik di dalam entertain. Nah, trik dalam dakwah pun pakai dong, jangan kayak main catur. Kuda itu L bukan H. Gitu. Kuda kok H. Kuda tuh L. Gajah tuh miring, benteng tuh lurus bukan miring. Jadi pakai strategi. Itu yang saya alami sehingga saya banyak kontakan, termasuk sudah ratusan ulama. Melalui apa? Tebar pesona aki. Inti apa? Kan gitu. Open dong mainnya, makanya. Iya. Makanya dengan sering bersama kita akan mendapatkan ide-ide yang brilian. Nih Mas Vidi nih luar biasa ini. Wah ini pemuda yang hebat. Gua mah udah bangkotan pemudanya. 36 tahun. Iya nih. 17 tahun. 17. Pantesan dah. Dia mah generasi bukan yang terakhir tuh. Z kan. Gua mah X, gua mah. Ini Y nih. Kita generasi X. X dan Y dan Z itu berbeda memang. Visi berpikir ya, naluri bertindak, naluri bersikap itu agak berbeda memang. Nah, berbeda yang dimaksud dalam Al-Qur'an di sini adalah uslubnya, caranya. Gitu. Nggak mungkin kita nggak datengin dia bawa Al-Qur'an, dia lagi nongkrong nyekek botol. Haram minuman keras, mati lo. Karena kita gak membuka main kita sendiri. Bagaimana? Oh kita deketin dia dengan cara yang berbeda. Besoknya lagi datang. Gini loh bahayanya minuman keras. 40 hari gak boleh sholat. Gini gitu saudaraku. Gitu. Nih ada titipan dari teman saya. Padahal dari ente sebetulnya. Tapi itu trik aja gitu. Dari teman aku nih buat ente. Siapa? Ada.
hamba Allah yang sangat sayang sama Anda. Ya, assalamualaikum, pergi langsung, jangan lama-lama, jangan berlama-lama. Itu trik saya. Nah, nanti ketemu lagi, lama-lama dia bakal minta ngaji dong, gitu. Pasti nggak? Pasti dia minta, gue ngaji dong, gitu. Ujung-ujungnya pasti begitu. Karena saya seringnya begitu. Sekelas ulama di NTB, gara-gara apa? Gara-gara golok Abah. Waktu mau nyembeli sapi, pakai golok saya. Sebentar. Wah, ini kurang tajam, Ustadz. Tajam ini, enggak. Nih, tuh, kertasnya nggak bisa kesobek. Nih, yang saya. Dengan idahnya, set. Dah, dibikin gelombang. Wah, kaget. Sembeli sapi, bismillahirrahmanirrahim. Sekali. Gila. Nah, saya sisit kulitnya. Itu Ustadz ngeliatin golok saya. Ustadz, kenapa, Tad? Berapa, Abah, ini harganya? Murah sih itu yang saya punya. Itu 5 juta itu. Hah? Loh iya, itu dari bahan bohler K114. Nah, itu kalau sembeli sapi saya pakai ini bisa sampai 50 sapi, masih 100 200 kambing nggak pernah diasah. Ternyata yang dia punya hanya per doang gitu. Kalau saya kan beda bahannya. Ustadz suka? Suka, Bah, tapi mau udah buat Ustadz aja. Tapi besok ngaji ya dengan saya. Ngaji di posko. Di posko bencana. Ternyata kitabnya buset. Iya Ulumuddin buka. Oh, ini buset Arabnya. Gue Arab gitu kan. Dia dengan enaknya. Nah, kami punya kitab yang terstruktur. Baca. Buka. Pas Qiyadah Fikriyah. Waduh, ini bahasanya. Ini bahasa ulama besar. Lah itu dia. Guru saya ini ulama mujtahid mutlak. Bagi kiai di level tinggi, kami dasar. Masya Allah, kepemimpinan berpikir itu seperti ini, Ustaz. Bagaimana? Deal besok halakoh kan. Gara-gara go. Nah, ente gara-gara apa? Makanya bikin gara-gara di masyarakat ini. Cari gara-gara. Itu yang penting. Gara-gara yang menuju kepada yang benar dan jerumuskan tuh sahabat lu tuh ke lembah kebenaran gitu. Takbir. Allahu Akbar. Lanjut. Gue ngudut lagi. Kalau misalkan di paguyuban Agus Sobat tuh kira-kira ada berapa orang tuh, Bah? Dan siapa aja tuh programnya? Anggotanya Doni Riu dari Jogja, band Metallica dulu. Hanawan Otok, musisi juga. Terus Derry itu musisi dari OVJ, Opera Van Java. Nah, dia serba bisa tuh, violin bisa, kecapi bisa, gitar bisa, piano bisa. Nah, dia anggota PAT juga. Terus kalau Mbak Kamelia Malik saya keluarkan karena itu ada Ikhwan semua. Jadi beliau saya nggak tahu ahwat dari Jakarta ada yang mengontak atau enggak, karena beliau juga sudah pernah di Lombok sama saya di Riayah beliau itu. Ketika ingin membagikan makanan, saya bilang tutup pakai cadar. Jangan sampai jadi ta'asub nanti dan sum'ah membagikan dengan wajah cantik Mbak Kamel. Mohon maaf, ya saya pakai cadar nurut gitu. Jadi nggak tahu itu Mbak Kamel gitu. Jadi aman membagikan karena bahaya di lokasi bencana itu kalau kita baperan gitu. Pada waktu itu seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dimana kenapa anggota PAT sedikit. Harusnya anggota PAT itu ulama, ustadz, apa yang mengontak artis gitu. Vidi mau jadi anggota PAT boleh, tapi harus syarat satu artis harus masuk kan gitu. Itu challenge saya. Apa kenapa K3 tadi konsisten, komitmen, konsekuen, berkomitmen mengontak artis. Jadi jangan artis itu jangan sok islami, karena artis nggak ada yang islami, yang ada sok-sokan menjadi islami. Sebentar lagi Ramadan, lihat mereka ujuk-ujuk berjilbab. Selesai Ramadan telanjang lagi kayak babi. Loh iya, jangan marah. Allah menyinggung mereka dengan cara ulaika kalanam. Kalian ini seperti hewan. Masih mending dibilang babi. Ini nih balhum adol, lebih sesat dari hewan. Coba. Lalu apa dalilnya? Saya punya dalil, walaupun ini masalah hilafiyah. Kasbul mugoni wal mugoniyah haramun. Kasabnya penyanyi laki-laki wal mugoniyah dan penyanyi perempuan haram. Nyanyi dijadikan mata pencaharian untuk penghidupan haram.
Lalu hukum nyanyinya apa? Mubah. Boleh. Gitu. Hanya satu kata mubah. Diganti hanya insan mulia. Boleh. Tetap hukumnya mubah. Halal, tidak berpahala. Gitu. Tapi ada lagu jadi haram. Contoh, gitu. Apa? Surti, kondomku ada di sana. Wah. Kalimatnya ngajak bermaksiat, kalimatnya menghujat. Gitu. Lagu di dalam Islam ada syaratnya. Kata-katanya harus bersemangat. Mengajak kepada inkilabiyah, kebangkitan. Kata-katanya mengajak membangkitkan nasroh dari Allah. Karena hukumnya mubah, tapi bisa mengajak kepada kebaikan, tetap hukumnya mubah, tapi ada kebaikan di situ. Gitu caranya, nggak ujuk-ujuk haram. Kalau saya udah nggak mau nyanyi lagi memang. Tapi bukan berarti apa, nggak mau nyanyi kalau di klub-klub, nggak mau. Diundang 17-an, dibayar 500 juta juga, nggak mau. Tapi aku ingin nyanyi yang membangkitkan umat. Contoh, saya ada lagu terbaru untuk saudara-saudara saya, saudara pengemban dakwah yang sudah meninggal. Gitu ya. Saat dia datang itu adalah Islam. Kau tinggalkan semua. Nah, engkau tinggalkan semua kemaksiatan yang engkau lakukan. Itu bahasa lagu. Gemerlapnya dunia yang semu. Nah, dunia yang fana yang membuatmu terlena dalam kegelapan ini. Itu makna lagunya. Menuju cahaya julmati ilan nur. Gitu. Jadi kalau orang bikin lagu dengan kalimat kosong, ya soulnya nggak ada. Makanya penyanyi sekarang dengan penyanyi baheula itu beda, kualitasnya gede gue. Sombong dikit nggak apa-apa lah. Boleh takabur wal mutakabir sodakoten. Sombong berdalam sombong itu sodako. Gitu. Kan banyak artis sekarang sampling kebanyakan kan. Sampling suara falas jadi bisa dinaikin jadi enggak. Gitu sekarang itu enak dengan metode digital itu. Gitu. Kalau saya fanatik drum asli. Nah, ini ada lagu yang sedang saya gubah. Lagunya almarhum Kang Hari Mukti dalam kegelapan tapi model orkestra. Wah, gelap. Gitu kan? Gelap terasa dunia ini. Nah, kalau saya gitu, seakan mendung sepanjang masa orkestra gitu. Suram nah itu suara-suara yang membuat orang jadi nah gitu. Kenapa? Bermain musik itu bisa menghanyutkan orang. Maka bermain musiklah yang bisa membangkitkan orang gitu caranya. Karena apa? Hukum bermusik itu mubah, bernyanyi itu mubah. Yang haram itu lagu sholawat dibikin band itu haram. Pakai gitar gitu apa enggak. Bersolawat tuh harus khusyuk. Karena kita kan dapat syafaat dari Rasulullah dengan apa? Kalau kita mengimani apa yang disampaikan Rasulullah, apa yang kata Rasulullah? Astagfirullahaladzim, lupa lagi. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban lima jitu bihi. Tidak beriman seseorang itu sebelum hawa nafsunya tunduk dengan apa yang aku bawa gitu. Begitu, bro. Masya Allah. Ada lagi sekali ini satu lagi yang ingin bertanya sebelum kita akhiri. Iya, karena dari sini saya akan menuju ke Evenzel Hotel karena ada undangan. Undangan apa, Pak? Dakwah lagi? Enggak sih, memenuhi undangan sahabat. Sambil dakwah di sana. Mudah-mudahan. Karena di situ kan ada invisoltam, ada pemisahan sempurna. Jadi pernikahan Islami yang benar itu seperti itu. Dipisah antara ikhwan dengan akhwat. Dan tidak boleh sampai terlihat. Nah, itu yang benar. Dan orang banyak yang aneh. Pernikahan kok aneh? Yang aneh lu. Karena lu nggak biasa dengan Islam, jadi begitu. Nah, itu perlu kita dakwahkan, kan gitu. Ayo, siapa yang terakhir nih? Terakhir siapa nih, ayo? Kalau enggak, saya yang tanya.
Kalau nggak berhenti. Kalau salah saya denda 250.000 nggak bisa jawab. Cepetan keburu denda. Ada satu lagi. Guru Abah yang nanya dah. Bah ini bah, saya tertarik tadi, ini gaya-gayanya seperti Akang Hari ini. Jadi kita mau gimana Abah bisa melanjutkan ini? Ini kan banyak jamaah yang kemarin ditinggalkan itu merasa kehilangan. Ini bisalah Abah melanjutkan. Jadi insya Allah ini apa yang disampaikan tadi sangat luar biasa, inspiratif banget. Kemudian lagi memberikan open mind yang sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa. Itu yang paling di atas ya. Nah ini otomatis kita sebagai sahabat-sahabat ini ingin sekali gitu Bang. Jadi Abah bisa kembali lagi, bisa inilah manggung. Tetapi lagi-lagi Abah itu memang saat ini kan memang kita diminta calling down dengan hal-hal yang berbenturan dan segala macam, ya kan? Nah ini bagaimana Abah? Apakah siap dengan berhadapan begini? Terus bagaimana trik-trik Abah sehingga bisa berhadapan dengan saat ini dakwah gitu, Bang? Nah, betul, Bang. Keren ini pertanyaan yang emang Abah tunggu sebenarnya. Terkadang kita dakwah itu jangan ngundang Ustadz ini keras. Emang mau ngundang Ustadz lembek? Hah? Kalau saya emang keras, ya wajar karena saya mantan penyanyi rock. Iya, tuh kan kedenger suaraku keras gitu. Kalau ini agak digedein dikit, gainnya saya tambah 2, pecah nih speaker. Gainnya tambah 2 aja. Ya, gitu meledak dia. Karena kompresornya kecil. Karena saya tahu banget urusan speaker kayak begini. Nah, lalu bagaimana ketika dakwah ada tantangan? Saya itu pernah ditolak di satu wilayah 2 kali. Jangan ngundang Ustadz ini ngomongnya riba melulu. Lah, sekarang begini Pak, coba Bapak buka Al-Baqarah 275 sampai 280. Itu bicara apa? Itu tantangan Allah dan sifat karakter manusia yang termakan riba, seperti orang kesurupan, orang kesetanan dan sebagainya, bahkan berani menantang perang Allah. Lah, kalau minggu depan tiba-tiba wilayah ini datang tentara Allah. Yang mana tentara Allah itu? Angin, banjir, air, gempa, ya. Terus gas yang tiba-tiba muncul dari tanah membunuh satu kaum. Itu tentara Allah. Gunung meletus, itu tentaranya Allah. Tiba-tiba aja gempa aja di wilayah sini. Bapak sanggup melawan itu semua? Ya Allah ya Karim, ternyata minggu depannya terjadi gempa bumi di Cianjur. Itu saya habis bicara di situ karena mudawah nggak jadi karena ditolak. Nah, ketika saya datang ke satu wilayah itu, nggak saya sebut namanya ya. Nanti kalau sudah close saya sebutkan namanya, wilayahnya. Nah, itu RW-nya sampai begini. Bapak wali, bukan wali. Kebetulan saja. Karena wilayah Bapak tempat maksiat. Kenapa Umar bin Khattab ketika ada bencana besar, beliau tuh berdiri di atas batu menyampaikan, kemaksiatan apa yang telah kalian manfaatkan, yang kalian perbuat dengan semua ini, sehingga muncul bencana seperti ini. Marah Umar bin Khattab itu, bukan sedih. Masa gue mesti lebay? Muhammadur Rasulullah waladzina ma'ahu asidda wal kuffar ruhamau bainahum. Kan itu, inilah ruhamau bainahum kita sebagai amalatul dakwah. Saking saya menyampaikan, membongkar kebusukan kaum kafir yang mempengaruhi pemikiran, mindsetnya umat Islam. Make the best, be open mind, kan gitu harusnya. Gitu. Itu RW sampai bengong aja. Ya Allah. Nah, sekarang Bapak sebagai RW, Bapak tidak sanggup pada inilah hasilnya. Satu kampung tuh habis. 2 RW habis. Bahkan masih ada mayat yang terpendam di situ. Karena menolak dakwah. Kebetulan saya yang diundangnya. Dan kebetulan minggu depannya gempa. Dan saya pun penyintas terkena gempa. Karena saya mau ngantar anak saya ke pesantren waktu itu. Mudah-mudahan Pak RW ini ngaji ya sekarang. Karena wilayah itu mengerikan itu.
Kalau kita dari Cianjur ada yang mau ke arah Gunung Gede. Nah, di situ ada sebuah kampung namanya itu gitu. Saya pernah lewat situ, Pak. Pernah? Pernah. Nah, itu habis kan? Itu wilayah merah itu. Dan saya dakwah tidak pernah tedeng aling-aling. Dakwah ya dakwah. Gitu. Justru saya nunggu kapan nih momennya mengundang dakwah Abah nih. Kan gitu, keren. Ayo bikin jadwal dakwah. Kalau perlu tur Cibubur seminggu, sehari 3 kali, 21 jadwal. Oke, siapa takut. Gue mati di jalan dakwah. Bukan mati di kasur. Gitu, Ustadz. Jadi, saya sangat bahagia. Ini perjalanan yang kelima terjauh saya. Pertama Jogja, kedua Bekasi, ketiga di agak jauh dari Bandung dikit, keempat di mana ya? Aku lupa lagi. Yang kelima di sini. Gitu. Nanti tanggal 28 saya juga nanti ke Sentul, dakwah juga menyampaikan visi misi bahwa umatan wahidan itu, umatnya Rasulullah itu kulil haqqo walau kana muron. Bukan kulil muron walau kana kagak kena hakonya. Nah, kan nggak gitu. Wah, ayat kok dibalik-balik. Atiullah wa ati Rasulullah li amri minkum, taat kepada pemimpin yang sekarang ini ngaco kalau pemimpinnya maksiat mah. La ta'ata li malukin fi masyatil khaliq. Kan begitu prinsipnya. Jadi saya lebih baik dibenci manusia, tidak ditanya manusia daripada tidak ditanya sama Allah, itu aja. Jadi ente pemuda kalah sama gue yang udah bangkotan. Cemen berarti. Cemen, bro. Cemen, bro. Gitu. Umur ente itu 2 kali lipat umur saya plus 5, kan gitu. Kebayang aja tuh. Sebenarnya gue semangatnya kayak begini, lah ente melempem. Semangat ya, semangat. Semangat, open mind please. Takbir. Alhamdulillah. Ente mau nanya atau mau saya tanya? Ngomong-ngomong kentang habis sama pembawa acara. Luar biasa laparnya. Saya dari Cianjur belum makan. Oh. Wah, ini kawan-kawannya nggak beres ini. Nggak bilang katanya. Islam kan mengajarkan as-sorohatu rohatun, berterus terang itu membawa pada ketenangan. Gimana sih ente? Aku juga lapar. Ini masih ada lagi nih. Hah? Itu ada roti bakar, ada pisang. Yang ada kerjaan roti dibakar. Gitu. Jadi intinya kita ini jangan pernah takut menyampaikan yang hak. Karena Allah telah memberikan garis pembeda, Al-Furqan, Al-Hudan, petunjuk yang jelas. Hak itu hak, batil itu batil. Nggak mungkin batil dengan hak bersatu, nggak mungkin. Jadi dalam setiap ada kebenaran pasti ada kebatilan di situ. Pertanyaannya, kita bisa mempengaruhi yang batil itu atau kita yang terpengaruh? Maka seorang hamalatul dakwah, terakhir dari saya, harus muasir. Muasir yang mempengaruhi, bukan mutaasir. Yang terpengaruh. Berarti nafsiyah ini. Maka caranya bagaimana? Tetap ruhul jamaiyah, kulun fikriun wasyu'uriyunnya tetap ada di situ. Ruhul jamaiyah terus dipelihara, dihangatkan terus, dibakar terus. Makanya patokannya NTJ. Gue 3 bulan kesini kalau nggak punya satu kelompok aku, awas. I dare you, I challenge you. Gitu aja dari Abah. Mohon maaf lahir batin atas ucap Abah. Mungkin ada salahnya, mohon dimaafkan. Maklumlah mantan setan ngomongnya kayak begini. Gitu. Mantan jurik jarian ya kayak begini gitu. Setan kapan jadinya? Mohon dimaafkan, yang benar itu hanya Allah saja. Kesalahan hanya saya pribadi, mohon dimaafkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan open mic pada malam hari ini berjalan dengan lancar ya. Dan sekarang kita tutup ya. Saya sebagai host mohon maaf apabila ada salah kata.
semua kesalahan saya itu datangnya dari saya, gara-gara setan juga sih. Dan semua apa yang saya katakan benar itu datangnya dari Allah SWT. Dan sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu nggak sih? Berdoa dong. Berdoa. Nah sekarang doanya kita akan dipimpin oleh Abah Mufti. Tafadhol Abah, silakan. Curang dia. Baik sahabat, terkadang kita suka lupa dengan apa yang pernah kita lakukan. Mungkin karena merasa kita paling benar, merasa mendapat suatu ayat yang indah sehingga kita memaksa kepada orang. La ikraha fid din itu adalah tidak ada paksaan untuk masuk Islam, itu adalah untuk orang kafir kepada kita. Nah kita ini bukan untuk mengajak masuk Islam. Nasihat guru saya tadi, kita itu mengajak kepada kaum muslim untuk bersatu. Wa tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian ke dalam tali Allah, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Sahabas dan Qiyas. Maka berpegang teguhlah ke situ. Maka ketika kita menjadi sebagai hamba dakwah merasa berkurang giroh kita, perbanyaklah istighfar dan malulah kalian kepada saudara-saudara kita yang di Irak, malulah kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Suriah, dan lebih malulah antum semua kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tidak butuh saudara kita di Palestina kedatangan antum di sana, malah antum menyusahkan mereka di sana. Mereka bahagia dengan kematian saudara-saudaranya. Bahkan ada yang bertakbir, alhamdulillah ya Allah, anakku setelah syahid walaupun hanya sepotong tubuh. Sepotong tubuhnya diperlihatkan bahwa anakku telah syahid ya Allah, alhamdulillah. Anda apa yang pernah lakukan di Indonesia ini untuk mengajak umat menuju kepada jalan yang benar? La yuwala yula alaihi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, alhamdulillah kami di sini. Semoga sahabat-sahabat kami di sini yang mempunyai program open mind buka pikiran agar kami memahami Islam yang kafah ini ya Allah. Berikan kekuatan kepada sahabat-sahabat kami, pemuda-pemuda yang hebat ini ya Allah. Berikan kekuatan keimanan mereka seperti Sultan Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terimalah para mujahid-mujahid muda, mujahid-mujahid bayi yang telah dibombardir habis oleh Israel ini ya Allah. Hancurkanlah mereka sehancur-hancurnya ya Allah. Faskuk alaihi ya Allah. Hancurkan mereka ya Allah. Dan kuatkan kami yang di sini untuk mendoakan mereka dan mendakwahkan Islam di sini ya Allah, agar kami menjadi pemantik bagi tegaknya syariah, daulah dan khilafah ini ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Takbir. Allahu Akbar. Oke, langsung saja kita tutup acara pada malam hari dengan sama-sama kita mengucapkan 3 kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.